Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terbaca PowerPoint-nya? Okay, baik. Today we are study about rubric and scoring. Okay. Before we study, how are you today? Are you ready for study? Yes. Semangat ya? Oke, harus semangat. Sudah memasuki pertemuan 11, harusnya kita di pertemuan 12 karena kemarin karena libur ya. Nanti kalau ada waktu, kalau kalian ada dosen yang tidak masuk, mudah-mudahan Ibu bisa nanti ganti masuk gitu ya. Kalaupun nanti di minggu hari lain juga bisa. Kalau memang bentrok semuanya paling pas nanti minggu tenang kan suka ada ya penggantian. Gitu. Oke. Jadi dalam assessment ini ada yang namanya definition and rubric and scoring ya. Kalau kalian ketahui rubric and scoring itu mungkin sudah tahu ya, bagi guru maupun yang bukan guru juga kalian sudah tahu ya rubric and scoring. Rubric itu kan cara untuk kita penilaian, tata caranya, rubriknya ya, jelas rubrik penilaiannya. Kalau scoring apa? Pemberian nilai ya. Ketika kalian yang jadi guru ataupun memang yang belum jadi guru tapi yang lebih paham mungkin guru karena sehari-hari ya membuat rubrik dan juga scoring, rubrik penilaian. Contoh ada yang namanya rubrik penilaian untuk UAS ya. Disebutnya sekarang bukan UAS. Apa tuh sebutannya? ATS ya. Kan biasanya ada PG, pilihan ganda sama esai ya kan. Rubrik itu kan kita buat dulu sebelum kita penilaian kan rubriknya kita buat ya. Kalau umpamanya pilihan gandanya 40 nanti biasanya dibagi berapa ya supaya dapat skor 100 gitu kan. 40 dibagi 100 hasilnya skornya paling besar berapa. Kemudian esai. Esai tergantung dari klasifikasi kesulitan. Kan esai itu ada yang mudah, kemudian ada yang sulit, ada yang sedang. Nah, itu nilainya itu akan berbeda dibandingkan sulit sama yang sedang itu akan berbeda nilainya ya. Nah, itu kan rubrik. Nah, kemudian setelah melakukan tes, assessment, anak-anak kalian periksa kan, oh ada yang PG-nya betul 8, ada yang betul 20, kemudian esainya ada yang betulnya contohnya 3, dapat skornya 70 ataupun 50 ataupun 40, barulah ditotalkan semua. Kemudian hasil akhirnya umpamanya dengan rumus yang sudah ditentukan dengan rubrik itu hasilnya 90. Nah, itu kan hasil akhirnya disebut dengan scoring, nilai ya. Paham ya? Itulah ya. Tapi kita lihat di sini secara definisi ya bahwa dikatakan in language assessment, teacher not only assign grade but also ensure that the assessment is conduct objectively, consistently, transparently, and fairly. And then the fourth, rubric and scoring are used. Ya, jadi sudah jelas. Dalam assessment, bahasa yang tidak hanya memberikan sebuah penilaian, tetapi juga memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif. Kemudian konsisten juga, transparan, dan juga adil. Adil itu tidak berasal karena memang tadi di awal kita sudah membuat rubriknya dulu ya. Membuat rubriknya jadi jelas. Jadi objektif, kita tidak melihat itu anak teman, istilahnya kan suka ada ya, oh iya teman kita atau tetangga kita atau saudara kita itu nggak bakalan subjektif karena kita di awal guru sudah memberikan atau membuat rubrik penilaian. Paham ya? Oke, kemudian this is a rubric. In definition, a rubric is a set of criteria used to assess the quality for student performance, product, and learning outcome. And then according to Brockhaus, ya ini tahun 2013, menurut si Brockhaus bahwa dikatakan a rubric is an assessment tools that describes a student's level of achievement based on specific criteria. Sudah jelas ya secara umum definisinya bahwa rubrik ini adalah
seperangkat kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah kualitas kinerja siswa, mahasiswa, bahwa kalian calon guru berarti kan siswa ya, kemudian menilai produk atau hasil belajar peserta didik. Dan menurut para ahli, ada satu ahli memberikan pendapat kutip dari Brockhart tahun 2013 bahwa dikatakan rubrik adalah alat penilaian yang menjelaskan apa yang menjelaskan apa? Tindakan pencapaian siswa berdasarkan kriteria. Tadi ya, nanti kalau kita menggunakan rubrik dan penilaian bahasa Inggris tentu banyak skill. Salah satunya kan ada 4 skill ya bahasa Inggris itu writing, reading, speaking, dan listening. Apakah sama nanti rubriknya antara tes speaking, waalaikumsalam, dan tes writing? Tentu akan berbeda. Makanya rubrik di sini lebih penting ya untuk mempersiapkan scoring. Jadi kita awal membuat rubrik dulu karena kalau sudah ada jelas rubriknya tadi akan menghindari subjektivitas ya. Oke, paham ya? Oke, and then rubrik membantu juga bahwa dikatakan rubrik help to clarify expectation to student, make assessment more objective, provide clear feedback, ensure consistency between readers. Ya, bahwa dikatakan rubrik ini membantu bukan hanya kita menilai secara objektif saja, kemudian adil, tetapi rubrik juga membantu menjelaskan sebuah hasil karya siswa ya atau ekspektasi atau hasil karya lah ya gitu ya, membuat sebuah penilaian lebih objektif dan juga memberikan umpan balik yang jelas menjamin konsistensi antara penilaian. Tadi ya nanti karena memang hasil pure siswa, kemudian rubriknya sudah jelas ya mau tidak mau ya entah itu teman dekat anaknya atau tetangga ya tetap kita harus menggunakan rubrik yang sudah jelas dan sudah ada serta sudah dibuat oleh guru itu sendiri. Oke, kemudian yang kedua yaitu scoring ya. Scoring tadi di depan di awal kita sudah menjelaskan secara apa ya? Memberikan sebuah pendapat dan penjelasan bahwa scoring itu kan hasil akhir dari penilaian hasil kinerja mahasiswa ya, atau kinerja siswa ya scoring itu. Jadi secara definisi kita lihat scoring is the process of giving scores of values based on predetermined kriteria ya bahwa dikatakan scoring ini sebuah proses yang memberikan sebuah penilaian atau skor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan ya. Kemudian in language assessment scoring used to speaking, writing, reading, listening, grammar, and vocabulary. Nah, di antara ini, speaking, reading, dan sebagainya ini pasti akan memberikan penilaian atau scoring yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya. Speaking ya pasti ke pronunciation-nya, ya kan? Kalau writing lebih ke grammar, penulisan. Kalau reading lebih ke apa? Ya ada grammarnya, ada speaking, pronunciation-nya. Listening kemampuan berpikir atau menangkap ya mendengarkan ya seperti berarti kan dia lebih memahami nanti ke vocabulary ya. Kalau vocabulary-nya lebih banyak otomatis nanti skor tes listening-nya akan bagus ya dan grammar dan juga vocabulary seperti itu ya. Jadi akan berbeda-beda. And then the function of rubric in language assessment. Apa sih fungsinya dalam penilaian bahasa ini? Bahwa dikatakan the function ya use the function is objektivitas ya, have objektivitas, punya objectively atau objektivitas seperti mengurangi penilaian subjektivitas guru tadi karena sudah jelas ya rubriknya ada sudah jelas. Kemudian
transparansi atau transparan atau disebut dengan transparansi ya, keterbukaan. Karena kenapa ada keterbukaan? Karena sudah jelas kan rubriknya kita sudah di awal sudah dibuat oleh guru gitu kan. Jadi tahulah siswa mengetahui seperti apa. Kalau memang 40 dibagi 4 kan 100. Berarti kalau si siswa PG-nya itu pilihan ganda betul 20, tinggal dibagi saja. Ya, kalau 20 dia betulnya dapat skor berapa? Dari PG 40, betulnya 20, jadi berapa skornya? PG-nya 40, betulnya 20 kan setengahnya. Berarti kan anak itu sudah bisa mengira-ngira meskipun ketika si nilainya itu belum keluar, ketika scoringnya itu belum keluar, setidaknya anak sudah bisa menghitung ya kan? Kalau 15, contoh 15 soalnya 20, dia berapa? Tinggal dibagi saja. Nanti kan, oh ya segini dapatnya. Gitu kan? Nah, kemarin juga waktu anak ibu tes kelulusan, ya, dia tahu berapa, karena kan cerita ya sama orang tua sama ibu cerita PG-nya segini, betulnya segini. Berarti sudah kita tahu, oh berarti kamu nanti nggak bakalan jauh nilai PG-nya segini, Sup, gitu kan. Nah, itu kan lah disebut dengan scoring karena sudah ada rubriknya. Kalau PG itu kan seperti itu ya, jadi skornya bagi 100. Oke, kemudian ada lagi disebut dengan konsistensi atau konsisten. Konsisten ya, penilaiannya itu segitu tuh nggak berubah-ubah gitu ya. Kemudian ada feedbacknya juga, yaitu untuk memberikan informasi tentang kesulitan atau kelemahan ya siswa ya. Berarti kan, oh iya, tadi betulnya 20. Soalnya 20, betulnya 10. Berarti kan setengahnya. Oh iya ya, harusnya ini. Wah, usap gini gitu kan. Oh iya, saya gini lah gitu kan. Kemudian ada lagi yang terakhir disebut dengan efisiensi atau efisiensi untuk mempermudah proses penilaian. Karena kan kalau pilihan ganda itu sangat mudah ya, sangat mudah sekali untuk ngoreksinya. Kita bisa minta tolong oleh temannya. Kalau di sekolah suka ada masih menggunakan begitu nggak metodenya untuk mempermudah guru? Ya, ditukar sama temennya kan. Oke, nomor 1 jawabannya A, 2B, 3C, ya kan? Nanti sisa esainya baru sama gurunya. Seperti itu ya. Masih ada. Ya, itu salah satunya untuk mempermudah lah ya penilaian. Dan juga penghitungannya juga sangat mudah. Oke, paham ya? Kemudian ada lagi karakteristiknya atau ciri-cirinya. Yang pertama harus ada validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas atau disebut dengan valid ya? Valid ini secara untuk mengukur kemampuan ya, mengukur kemampuan yang memang ingin diukur. Contoh apa ya? Tadi soal itu ya, kita sudah tiap hari memberikan materi, kemudian ada ujiannya diukur. Ini siswa paham gak nih ya, KD ini kita ada yang disebut dengan ulangan harian ya, ulangan harian, UTS, UAS, nah itulah untuk mengukur. Disebut dengan validity atau validitas. Dan kemudian juga reliabilitas ya, reliabilitas ini sebuah produk yang menghasilkan skornya, betul nggak nih gitu ya, bagus nggak nih siswa ini. Kemudian ada lagi selain validitas, reliabilitas, ada lagi yaitu tentang penilaian clear ya. Clear itu apa sih? Untuk memudah memberikan pemahaman kepada anak ya. Kemudian ada lagi praktikal, mudah digunakan dalam kelas tadi ya. Kemudian kinds of rubric atau type of rubric, yang pertama yaitu secara holistik ya, bahwa dikatakan menilai keseluruhan ini performanya dengan satu skor. Contoh rubrik holistic speaking, biasa kalau kita penilaian itu 4 sampai 1, 4 itu sangat besar, 3 itu bagus ya, 2 itu sedang, 1 itu kurang bagus ya, atau jelek lah ya. Jadi 4 skor yang paling besar itu 4 yang paling excellent, yang paling hebat, yang paling bagus gitu ya. Kemudian yang kedua ada lagi penilaian secara analitik ya. Analitik ini untuk apa sih? Untuk menilai beberapa aspek secara terpisah.
Contohnya yaitu tentang speaking ya. Penilaian speaking itu kan tadi berkaitan dengan pronunciation-nya, kemudian grammar-nya, vocabulary-nya, ya, fluency-nya, dan terakhir comprehension-nya. Bahwa setiap penilaian itu akan mempunyai kriteria atau rubrik yang berbeda-beda. Satu penilaian, satu tes speaking itu penilaiannya banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kriteria ya yang kita nilai bahwa itu hanya tes speaking saja. Tapi kan kriterianya ada 5 mencakup itu salah satunya. Itu disebut dengan penilaian analitik. Kemudian ada lagi disebut dengan komponen rubrik. Nah, biasanya ini terdiri dari kriteria. Kriteria itu seperti apa? Grammar, vocabulary, dan juga fluency-nya. Sedangkan levelnya tadi 4, 3, 2, 1. Level 4 itu disebut kita dengan excellent atau sangat baik ya. Kemudian 3 atau good itu baik. Kemudian 2 atau fair atau cukup baik. Kemudian 1 atau disebut dengan poor atau bad atau buruk. Itulah ya level kriteria 4, 3, 2, 1. Kemudian selanjutnya ada lagi disebut dengan descriptors ya, bahwa dikatakan ini untuk penampilan pada setiap level siswa, kemampuan siswa ya, contohnya excellent. Nilainya excellent berarti kan 4 ya. Dia menggunakan use the wide range of vocabulary accordingly. Karena kan bagus ya vocabulary-nya. Nah, kita lihat di sini ini untuk penilaian speaking ya. Contoh 4 untuk excellent, 3 good, 2 fair, and juga 1 poor ya. Nah, tadi tidak jauh berbeda kalau speaking itu ada 5 pronunciation-nya, grammar-nya, vocabulary-nya, fluency-nya, dan juga comprehension-nya. Ya, ini masing-masing dia berarti nomor 1, siswa 1, wah ini excellent banget, pronunciation-nya bagus ya, berarti dia dapat nilai 4. Kemudian kalau grammar-nya kurang atau grammar-nya sedang berarti dia dapat nilai 2. Kalau kurang berarti kan 1. Kurang itu 2 ya. Kalau jelek 1 ya. Gitu ya, dan seterusnya bisa disesuaikan dengan kriteria atau rubrik yang sudah kita buat. Kemudian penghitungan skornya ya, misalnya tadi karena si A ini mendapatkan pronunciation-nya 3, kemudian grammar-nya 3, vocabulary-nya 3, fluency-nya 3, comprehension-nya 4. Biasanya kita totalkan dulu kan semuanya ya, ditotalkan 5 kriteria itu, kemudian jumlahnya berapa. Nah, kemudian jumlahnya berapa ini yang disebut dengan rubriknya. Skor maksimal 5 dikali 4. Dari mana 5? Karena ada indikator. Ya, 5 komponen ya. Dikali 4. 4 itu dari mana? Nilai yang paling besar. 5 kali 4 sama dengan 20. Ini kalau dibilang rumusnya ya. Kemudian barulah kita si anak ini total skor semuanya dari 5 kriteria ini mendapatkan 17 skor. 17 skor per 20 dikali 100 sama dengan 85. 85 ini disebut dengan nilai atau scoring. Inilah ya, yang 85 ini scoringnya. Yang total ini 345 rubrik skor maksimal 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian baru ini disebut dengan scoring rubriknya. Rubriknya ya, rubrik itu alur penghitungannya seperti apa rumusnya. Dapatlah hasilnya 85, ini disebut yang 85 itu scoring atau nilai akhir yang diperoleh si siswa. Sampai di sini. Any question? Paham? Sebelum kita lanjut, kalau yang sudah menjadi guru seperti Kemal, ini sudah paham betul, sudah di luar kepala ya Kemal ya? Sudah, Kemal seperti apa biasanya kalau memberikan penilaian akhir, UAS? Ada biasanya kalau nilai terakhir itu ada PG dan esai. PG-nya berapa? PG 30, esai 10, 5. Untuk penghitungan PG rubriknya seperti apa?
Contohnya, gimana tadi rubriknya gimana? Perolehan skor maksimal. Oh, skor perolehan dikali skor maksimal total dikali 100. Oke, itu disebut dengan rubriknya. Nanti hasilnya akhir itu scoring atau nilainya. Paham ya? Yang lain paham ya? Nanti kalau praktek bisa ya. Disodong. Oke, kita lanjut. Kemudian rubrik penilaian writing ya. Writing kriterianya tentang kontennya, organizationnya, vocabulary-nya, grammar-nya, mekanisnya, mekanis cara penulisannya. Ini ya contohnya 30, 20, skor totalnya 100 kalau ditentukan. Harus 100 ya. Kemudian deskripsi, contohnya relevansi ide, kelembagaan informasi, kemudian kalau boleh disebut organization-nya itu struktur paragrafnya, koherennya, kalau dari segi vocabulary-nya itu ketepatan penggunaan kata, kemudian dari segi grammar-nya ketepatan tata bahasa. Kemudian dari segi penilaian mekaniknya, ejaannya, tanda baca, kapitalisasi. Jadi lebih ke teknik penulisannya. Setelah kita titik, nanti kita nulis lagi itu harus huruf besar. Kalau koma huruf kecil, gitu kan? Nah itu disebut dengan mekanik. Ya. Oke, contoh penilaian writing-nya. Nah ini ya skornya total 25 ditambah 16 tambah 18, 15, 17, 18 sampai dengan akhirnya 81 boleh seperti ini juga ya. Ya ditotalkan hasil tadi perolehan langsung ditotalkan itu kemudian yang dijadikan nilai skor atau akhirnya disebut dengan scoring. Kemudian kita lihat juga kalau rubrik penilaian reading seperti biasa tadi penilaiannya 4, 3, 2, 1 ya. Yang dinilai apa saja dalam penilaian reading? Contoh tadi memahami ide utama, detail secara lengkap, kemudian memahami sebagian besar isi teks, memahami ide utama saja, kesulitan memahami teks contohnya. Karena kan reading membaca ya lebih ke pemahaman ya, menitik beratkan ke pemahaman. Kalau listening sama juga, level penilaiannya paling besar 4, bagus 3, sedang 2, kurang bagus atau jelek 1. Penilaiannya apa saja sih kalau kita lihat speaking yang pertama memahami hampir seluruh informasi, memahami sebagian besar informasi, memahami informasi dasar dan juga sulit memahami informasi. Ini tidak jauh dengan tadi reading ya, memahami juga karena listening juga sama, reading dan listening itu tidak bisa dipisahkan ya, penilaiannya hampir sama. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi yang disebut dengan scoring methods ya dalam language assessment. Metodenya seperti apa sih ketika kita tadi mau memberikan penilaian? Contoh di sini raw score jumlah jawaban yang benar. Tadi ya contoh PG 40 soal, benarnya 30, 32 berarti raw score-nya 32. Bisa seperti itu juga. Kemudian barulah di skornya ya dipresentasikannya. Tadi kan 32 dari 40. Berarti kan ini hampir sama tadi dengan yang Kemal ya. Itu sudah betul Kemal ya. Oke, ini ada ya di sini juga contohnya betul. Nanti bisa digunakan untuk yang lain. Guru yang lain kalau memang untuk memodifikasi biasanya ada yang berbeda nggak selain Kemal penilaian untuk yang PG seperti ini? Yuta udah ngajar kan? Oh iya kok Yutes Ibu. Giantari sudah jadi guru kan? Iya, pasti setidaknya kan sudah mengajar ya. Kalau untuk penghitungan soal PG atau multiple choice seperti Kemal atau berbeda? Gimana tuh? Mm-mm. Ngajarnya di mana Giantari? Atas satu. Oh, berarti berasa pakai Kemal berangkat dari sononya. Oke. Kalau bedanya apa mata pelajaran sama MK pondok? Mata pelajaran pondok. Mata pelajarannya apa kalau pondok yang Oh, jadi keagamaan. Kalau Kemal
mata pelajarannya yang umum matematika bahasa Inggris, kalau basicnya bahasa Inggris. Oh, gitu. Oke. Siap. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan mata kuliahnya, mata pelajaran ya. Oke. Kemudian ada lagi yang disebut dengan weighted score ya. Nah, inilah contoh aspeknya content, grammar, vocabulary. Jadi intinya itu semua setiap ada penilaian lebih besar dari kriteria itu harus totalnya 100 ya. Totalnya harus 100. Nah, ada juga ini keunggulan penggunaan rubrik. Yang pertama, meningkatkan objektivitas penilaian. Sudah jelas dari awal ya, membantu siswa memahami standar keberhasilan, memberikan umpan balik yang lebih spesifik, kemudian memudahkan guru dalam menilai tugas kelompok dan juga mendukung asesmen autentik. Sedangkan kelemahan dari sebuah rubrik ini membutuhkan waktu untuk menyusun, ya pasti ya, kan kita susun dulu, jelas dulu, kita buat dulu rubriknya. Kemudian harus diuji reliabilitasnya tadi, dapat membatasi kreativitas jika terlalu kaku, kemudian membutuhkan pelatihan bagi penilai. Mungkin ini guru-guru untuk yang magang, yang baru pertama kali bisa belajar lah, pelatihan dalam intinya belajar kepada guru yang sudah senior, yang sudah paham untuk cara penilaiannya seperti apa, diskusi lah bertanya ya, pelatihan di sini. Oke, kemudian di sini sebelum kita melakukan latihan individu, ada yang mau ditanyakan? Paham? Kita lihat di sini analisis rubrik penilaian speaking ya. Kriteria yang ditentukan ini adalah pronunciation, fluency, grammar dan juga vocabulary. Ditotalkan semua jumlahnya 100 ya pertanyaannya. Kita ini apa? Diskusi ya, soal diskusi. Mengapa keempat aspek tersebut penting dalam speaking assessment? Dan apakah ada aspek lain yang perlu ditambahkan atau dijelaskan? Kemudian apa kelebihan analitik rubrik dibandingkan holistic rubrik? Mau langsung dijawab atau kalian mencoba mencari jawaban dan berpikir dulu? Soal diskusi hari ini? Berpikir dulu. Oke, baik. Silakan nanti Ibu kasih waktu dan kita bahas bareng-bareng. Kemudian ini nanti selanjutnya ada praktek ya, praktek membuat penskoran atau penilaian ya. Nanti ini untuk tugas kelompoknya ya, mau tugas kelompok nanti dikerjakan. Kemudian nanti di sini ada untuk pengumpulan tugasnya sudah ada belum Google Drive-nya untuk yang kelas pagi? Udah ada. Dibuat. Oke, dikirim di grup nanti Ibu kalau nggak ditaruh di deskripsi itu. Di deskripsi grup biar nanti Ibu ngeceknya enak, tinggal buka di deskripsi grup untuk Google Drive-nya ya. Jadi setiap tugas nanti dikumpulkan di situ ya. Oke, silahkan dikerjakan. Itulah penjelasan materi pertemuan ke-11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.